the line. We are running north and south. Tanggal 2 Juli tahun 1937, di atas Samudra Pasifik, pesawat Lockheed Electra 10E menembus awan tebal. Bahan bakar hampir habis, kompas berputar liar, radio lemah, dan di dalamnya, Amelia Earhart, wanita paling terkenal di dunia penerbangan, berjuang menentang takdir. Beberapa menit kemudian, pesawat itu menghilang, tanpa ledakan, tanpa puing, tanpa jejak. Misteri ini mengguncang dunia. Dan hingga hari ini, belum ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi di langit pagi itu. Kansas, Amerika Serikat, tahun 1897. Amelia Mary Earhart lahir dari keluarga biasa, tapi sejak kecil, dia berbeda. Ketika gadis lain diajarkan sopan santun, Amelia justru memanjat pohon, meluncur di tongkat kayu seolah itu pesawat, dan berkata kepada adiknya, "Aku ingin terbang." Ibunya, Amy, bukan ibu biasa. Ia mendorong anak-anaknya untuk bermimpi, bahkan jika mimpi itu melanggar batas zaman. Namun masa kecil Amelia tidak mudah. Ayahnya pemabuk, keuangan keluarga berantakan, dan mereka sering berpindah-pindah rumah. Tapi setiap kali kesulitan datang, Amelia selalu memandang ke langit. Dia percaya, kebebasan ada di sana, di atas awan, jauh dari semua masalah di bumi. Tahun 1920, Amelia berusia 23 tahun, di sebuah pameran udara di Los Angeles. Untuk pertama kalinya dia naik pesawat. Hanya 10 menit di udara, tapi 10 menit itu mengubah seluruh hidupnya. Saat mendarat, Amelia berkata, "Aku tahu, aku harus terbang." Dia bekerja di segala hal, perawat, fotografer, bahkan asisten sosial, demi menabung untuk pelatihan pilot. Dan pada tahun 1923, Amelia resmi mendapatkan lisensi pilot wanita ke-16 di dunia. Namun dunia belum siap menerima pilot perempuan. Banyak yang menertawakannya, tapi dia tak peduli. Baginya, setiap jam di udara adalah kemenangan melawan dunia yang meragukan wanita. Tahun 1928, Amelia mendapat kesempatan luar biasa, menjadi wanita pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik. Namun saat itu, dia hanya menjadi penumpang. Media menyambutnya sebagai pahlawan, tapi Amelia merasa belum pantas. 4 tahun kemudian, dia kembali. Kali ini, sendirian, menghadapi badai, kabut tebal, dan mesin pesawat yang nyaris mati. Selama 15 jam di udara, Amelia melawan maut. Dan ketika mendarat di Irlandia Utara, dunia menunduk kagum. "Aku melakukannya sendiri," katanya dengan tenang. Amelia menjadi simbol kekuatan perempuan, keberanian, dan kebebasan. Namun di balik semua itu, dia menyembunyikan rasa takut. Bukan pada langit, tapi pada ketenangan. Dia tak bisa berhenti menantang batas. Amelia berusia 39 tahun. Dunia sudah mengenalnya sebagai Queen of the Air, Ratu Langit. Namun dia masih punya satu impian, mengelilingi dunia dengan pesawat. Dia tahu risikonya, dia tahu banyak yang melarang. Tapi dalam diam, Amelia menulis di buku catatannya, "Aku ingin pergi, karena ingin pergi. Mungkin suatu hari aku tak akan kembali, tapi aku harus mencoba." Bersama navigatornya, Fred Noonan, Amelia terbang dari Miami. Rutenya gila, 47.000 km, melewati lautan, gunung, dan gurun, dari Afrika, India, hingga Australia. Mereka menembus langit demi satu tujuan, menyelesaikan lingkar dunia. Namun di pertengahan misi, badai mulai muncul. Mesin pesawat beberapa kali bermasalah. Fred kehilangan orientasi navigasi karena peta dan peralatan radio tidak akurat. Namun Amelia tetap tenang. Ia tersenyum dan berkata pada Fred, "Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang." Pagi hari, 2 Juli tahun 1937, Amelia dan Fred sedang menuju Pulau Howland, titik kecil di tengah Samudra Pasifik. Mereka berkomunikasi dengan kapal penjaga pantai Itasca melalui radio. Namun sinyal terus melemah. "We are running north and south. Can you hear me?" Tidak ada jawaban. Itu adalah suara terakhir Amelia. Pesawat mereka tak pernah sampai di Pulau Howland. Dan sejak saat itu, dunia kehilangan mereka, seolah ditelan langit. Pemerintah Amerika Serikat langsung melancarkan pencarian besar-besaran. Lebih dari 60 pesawat dan 9 kapal perang menyisir area seluas 250.000 mil persegi. Namun tak satu pun tanda kehidupan ditemukan. Selama 2 minggu penuh, Laut Pasifik hanya memberikan kesunyian. Tak ada puing, tak ada mayat, hanya ombak yang berbisik. Misi pencarian resmi dihentikan pada 19 Juli tahun 1937. Namun suaminya, George Putnam, terus mencari,
bahkan dengan uang pribadi. Ia tak pernah menyerah, meski dunia mulai melupakan. Tahun-tahun berlalu, tapi misterinya semakin dalam. Beberapa teori muncul. Teori jatuh di laut, pesawat kehabisan bahan bakar dan tenggelam di kedalaman 5.000 meter. Teori Nikumaroro, Amelia diduga jatuh di pulau terpencil. Pada 1940, ditemukan tulang manusia, sisa sepatu wanita, dan puing logam pesawat. Sebagian percaya Amelia ditangkap Jepang karena disangka agen rahasia Amerika. Namun tak ada satupun bukti yang benar-benar pasti. Amelia tetap hilang. Tahun-tahun berlalu, teknologi berkembang, dunia berubah. Tapi nama Amelia Earhart tak pernah pudar. Dia menjadi simbol dari perempuan yang berani bermimpi besar di dunia yang membatasi mereka. Kini, setiap pilot wanita yang menembus awan, setiap manusia yang bermimpi lebih tinggi, membawa sepotong warisan Amelia di dalam dirinya. Dia mengajarkan bahwa kegagalan tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak pernah mencoba.